adalah seorang siswa kelas 12. Ia adalah siswa yang berprestasi. Namun, akhir-akhir ini prestasi Rizka sangat menurun. Hingga akhirnya ia ingin mengkonsultasikannya ke guru BK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini Rizka kelas 12 kan ya? Iya Ibu, saya kelas 12 IPA. Oh, sebelumnya udah pernah datang ke sini? Belum pernah Bu, ini baru pertama kalinya saya ke sini. Jadi gimana perasaan kamu di ruangan ini? Menurut saya ruangan ini cukup sejuk dan juga nyaman dan juga jauh dari keramaian. Tapi saya takut Ibu berada di ruangan ini. Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu juga banyak kok yang sudah datang ke sini. Iya Bu, tapi kamu tidak perlu takut dan ragu untuk datang ke sini berkonsultasi kepada Ibu ya, karena Ibu sebagai konselor akan membantu atau memberikan jalan keluar bagi siswa dalam mengambil keputusan ataupun sedang mengalami masalah. Oh begitu ya Bu. Terus menurut kamu nih, bagaimana peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Kalau menurut saya itu, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Oke, jadi sedikit Ibu tambahkan bahwasannya di sini Ibu sebagai konselor yang berperan sebagai fasilitator dalam bimbingan dan konseling berlangsung. Yang apabila jika siswa mengalami permasalahan dan sulit mengambil keputusan, itu dapat kita hadapi bersama. Sedangkan kamu sebagai konseli berperan aktif dalam mengemukakan permasalahan yang sedang kamu hadapi, entah itu secara jujur dan mengungkapkan rasa kekhawatiran dari diri kamu sendiri. Oh begitu ya Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Tapi saya tidak mau kalau teman-teman saya itu tahu. Oh, jadi soal itu ya, tenang saja kalau di ruangan BK saya sebagai konselor itu memegang teguh kode etik, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yang dimana semua data dan privasi si konseling ini akan aman dan tidak akan tersebar kemanapun. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika teman-teman kamu tahu, itu mereka tidak akan tahu permasalahan yang kamu hadapi. Begitu. Oh begitu ya Bu. Iya. Sebelum kita mulai membahas permasalahan, alangkah baiknya kita menentukan waktu yang kita sepakati dalam proses konseling saat berlangsung. Gimana kita sepakati selama 30 menit, apakah cukup? Saya rasa cukup Bu. Baik, kita sudah menyepakati waktu yang sudah ditentukan selama 30 menit. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah atau permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Coba kamu ceritakan apa yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas. Saya merasa bosan Bu, karena harus belajar dari jam 7 pagi di sekolah. Dan setelah pulang dari sekolah, saya juga harus ikut les Bu. Nah, setelah les saya juga harus mengerjakan tugas di rumah kan, PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitas kamu yang itu saja? Ya betul. Kalau saya merasa bosan itu, saya memilih untuk tidur daripada mengerjakan tugas-tugas saya. Karena saya takut jika saya terlalu kelelahan dalam mengerjakan tugas, nantinya saya akan jatuh sakit. Jadi kamu tidur lebih awal. Lalu bagaimana ketika kamu tidur lebih awal? Apakah kamu menggantikannya dengan bangun di tengah malam atau bangun di subuh-subuh untuk mengerjakan tugas-tugas kamu? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasa dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya juga sadar bahwasanya apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi hal tersebut membuat saya merasa lebih nyaman Bu. Seharusnya juga saya lebih belajar dengan giat lagi, karena sebentar lagi kan saya akan menghadapi ujian. Kamu mengatakan kamu
harus belajar lebih giat lagi karena menghadapi ujian. Namun kenyataannya kamu masih istilahnya lebih ke sulit untuk melakukan hal tersebut, ya, terutama dalam mengerjakan tugas. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Terus saya itu butuh motivasi Bu agar nantinya saya bisa lebih giat lagi dalam belajar. Kamu butuh motivasi untuk tidak gagal dalam ujian dan semangat untuk mengerjakan tugas tadi. Iya Bu, jika saya begini terus, saya akan gagal ketika ujian nanti. Jadi kamu merasa tertekan dalam menghadapi ujian? Iya Bu, saya takut gagal ketika ujian. Kalau saya gagal nantinya orang tua saya akan memarahi saya dan juga teman-teman saya akan menjauhi saya. Ibu mengerti perasaan kamu. Berdasarkan cerita kamu mulai bosan dengan belajar, mulai dari aktivitas kamu yang padat dan itu saja. Namun karena kamu merasa takut gagal, kamu berpikir tidak tahu kemana arahnya, hingga kamu perlu untuk bersemangat lagi dalam menghadapi ujian ke depannya. Misalkan ujian akhir-akhir ini kan ya sudah ada ujian. Apakah betul begitu? Ya betul. Ibu sangat paham dengan apa yang kamu rasakan. Dengan umur yang kamu sekarang, kamu perlu untuk yang namanya mencoba hal-hal baru, aktivitas baru, misalkan berjalan-jalan, mendengarkan musik, dan juga bermain bersama teman-teman untuk menghilangkan rasa penat dan aktivitas kamu yang itu saja. Ya sudah. Coba sekarang kamu pikirkan apa yang membuat kamu senang. Misalkan hobi kamu yang membuat kamu lebih bersemangat lagi. Biasanya kalau saya itu mendengarkan musik dan juga pergi jalan-jalan sama teman atau nonton bioskop gitu. Nah, sekarang sudah tahu apa yang membuat Rizka semangat lagi. Jadi apa rencana kamu untuk bisa menghilangkan rasa bosan dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal saya Bu. Terus juga saya akan pergi jalan-jalan bersama teman-teman saya di waktu weekend minimal 2 kali dalam sebulan, dan juga saya akan mendengarkan musik ketika saya sudah merasa bosan dalam belajar. Bagus, kamu telah menemukan yang ibu rasa sangat tepat. Dan juga apakah kamu bisa melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh? Tentu saja bisa Bu, saya ingin meraih prestasi saya seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya akan senang sekali jika hal-hal tersebut bisa saya laksanakan dengan baik, dan saya juga akan berjanji akan belajar dengan giat agar nantinya saya bisa sukses dalam melaksanakan ujian nantinya. Nah, Ibu sangat senang dengan antusias kamu. Apa ada yang masih ingin disampaikan lagi? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri konseling ini. Sebelumnya Ibu ingin menyimpulkan bahwasannya pembicaraan kita dari awal, bahwasannya Rizka di awal masuk kelas 12 kan ya, itu sudah mulai merasakan bosan, sudah mulai merasakan jenuh dengan aktivitas sehari-hari Rizka yang padat, yang dipenuhi dengan tugas PR, pulang sekolah mengerjakan PR, malamnya belajar lagi. Namun Rizka ini memiliki semangat untuk bisa belajar lagi, lebih giat lagi, apalagi saat ujian. Dengan Rizka bisa bermain bersama teman, meluangkan waktunya, dan sesekali mendengarkan musik ketika Rizka sudah mulai jenuh dengan aktivitas. Bagaimana Rizka? Ya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar saya ini bisa diatasi nantinya, dan saya bisa giat lagi dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Sekarang bagaimana perasaan Rizka sekarang? Saya merasa senang dan juga lega karena saya sudah tahu apa yang seharusnya saya lakukan nantinya. Jadi setelah konseling ini berakhir, apa yang Rizka akan lakukan? Jadi saya akan mengatur ulang waktu belajar saya, dan juga nantinya saya akan jalan-jalan ketika weekend agar tidak bosan dengan aktivitas harian saya. Dan ketika saya juga sudah merasa bosan dalam belajar, saya akan mendengarkan musik. Bagus.
Semoga kamu bisa sungguh-sungguh dalam menjalankannya dari apa rencana yang telah kamu lakukan. Nah, kalau begitu sesi konseling kita akhiri. Dari Nariska tidak perlu sungkan lagi untuk datang ke sini menemui Ibu jika ada masalah ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sekarang saya sudah sedikit merasa lega dan juga saya sudah tahu